Yo, kembali lagi di Prince Aljinan. Kemarin pada bulan Agustus telah rilis game Black Myth Wukong yang rame banget lagi dimainin sekarang. Ya, tapi kita nggak akan bahas Wukong yang itu, yang dari versi Cina. Kali ini kita akan bahas Wukong dari versi Jawa, yaitu Anoman Sang Kera Putih. Sebelumnya, jadi kita ada rubrik baru ya di sini, yaitu rubrik Javanese. Jadi dalam rubrik ini itu kita akan bahas segala hal yang berkaitan dengan Jawa, entah itu dari tokoh, legenda, cerita, mitos, atau segala hal yang berkaitan dengan Jawa. Lalu bagaimana Anoman versi Jawa ini? Apa perbedaannya dengan yang versi India, dan juga bagaimana jalan ceritanya? Let's begin. Saya pertama kali baca cerita tentang Anoman itu pertama kalinya ketika saya membaca novel karangan Pitoyo Amrih yang berjudul Hanuman. Nah, tapi dalam novel tersebut itu terlalu banyak bumbu, terlalu detail dan terlalu banyak bumbu. Ada 3 versi tentang lahirnya Anoman. Yang pertama itu adalah versi yang paling terkenal, yaitu seperti yang dijelaskan dalam jurnal Sukimin, yaitu ketika Dewi Anjani, putri dari Resi Gotama yang dikutuk menjadi kera karena rebutan pusaka dengan kedua adiknya, yaitu Sugriwa dan Subali. Nah, sebelum menjadi kera, keduanya itu namanya adalah Guarsa dan Guarsi. Nah, kemudian kutukan Dewi Anjani itu hanya bisa dipatahkan jika Dewi Anjani itu melahirkan seorang titisan dari Batara Guru. Nah, kemudian Dewi Anjani pun bertapa di Gua Kersana dan akhirnya diberikan anugerah oleh Dewa Indra berupa makanan yang mengandung saripati Batara Guru. Nah, dari versi yang lebih brutal lagi nih, itu digambarkan bahwa saat itu Dewi Anjani bertapa secara telanjang. Nah, kemudian Batara Guru dan Batara Narada lewat, dan Batara Guru ketika itu terkesima ya, dengan badan Dewi Anjani. Setelah terkesima, itu Batara Guru sampai keluar mani ya. Keluar mani, kemudian menetes di telaga. Dan Batara Guru mengusapnya dengan menggunakan daun. Kemudian daun tersebut itu dibuang di telaga. Lalu kemudian ditemukanlah daun itu oleh Dewi Anjani dan dimakan. Kemudian dari situ lahirlah Anoman yang merupakan titisan dari Batara Guru. Tapi ketika itu yang mengantarkan daun tersebut ke Dewi Anjani itu sebenarnya adalah Dewa Bayu ya, atau Dewa Angin. Nah, lalu yang menjadi ayah dalam hal ini adalah bukan Batara Guru tapi Dewa Bayu tersebut, karena yang mengantarkan itu adalah Dewa Bayu. Nah, lalu versi yang kedua ya, itu berdasarkan hikayat Sri Kama. Anoman merupakan anak dari Rama dan Sinta. Nah, saat itu Rama dan Sita itu keduanya sudah menjadi kera ya, karena mandi di telaga, dan saat itu juga itu sudah mengandung Anoman. Nah, jadi versi yang kedua nih itu diceritakan bahwa memang Sri Rama dan Sinta itu sudah menjadi kera karena mandi di sebuah telaga gitu. Jadi otomatis anaknya Anoman itu menjadi kera. Jadi Anoman di sini itu menjadi anaknya dari Rama dan Sinta. Kemudian versi yang ketiga itu memang Anoman adalah anak dari Batara Bayu atau Dewa Bayu dengan Dewi Kesari yang memang ditakdirkan melahirkan seekor kera. Di sisi lain, Batara Bayu juga mempunyai anak dengan Dewi Kunti yang melahirkan Bima. Nah, jadi dalam versi ini Anoman dengan Bima itu merupakan saudara tiri. Nah, saat masih kecil loh, Anoman melihat matahari. Kemudian dia penasaran dengan matahari itu. Dikiranya itu adalah sebuah buah. Akhirnya dia terbang ya. Dia terbang dan mengambil matahari itu lalu dimakan. Nah, Dewa Surya yang saat itu melihat kelakuan Anoman itu marah karena mataharinya itu dimakan oleh Anoman. Akhirnya Anoman pun dipukul menggunakan thunderbolt atau menggunakan petir ya oleh
Dewa Surya itu. Kemudian Anoman pun langsung jatuh ke bumi. Nah, ketika pas dipukul itu rahangnya sempat bengkok ya, salah tulang pada rahangnya atau pada dagunya. Makanya dia dinamakan dengan Anoman. Inilah yang menginspirasi namanya menjadi Anoman itu karena. Nah, namun setelah itu Dewa Surya itu menganugerahkan Anoman agar dia itu kebal api dan bisa berubah menjadi raksasa atas keberaniannya memakan matahari. Nah, di sisi lain Dewa Brahma dan juga Dewa Indra itu juga memberikan anugerah kebal segala macam senjata dan kematian yang akan datang sesuai dengan keinginannya. Jadi Anoman ini diberi kekuatan kebal, juga healing factor ya. Kalau dalam X-Men atau Wolverine itu healing X-Men, tapi bukan ya. Di sini lebih ke dia ingin dia hidup abadi gitu. Kalau dia mau mati itu tinggal pesan aja pada malaikat maut gitu. Jadi dia matinya itu sesuai dengan keinginannya. Makanya dia itu hidupnya sangat lama ya. Atau hidup abadi ini juga disebut dengan Chiran Jiwin. Makanya dia hidup sampai lama, sampai lintas zaman, yaitu di era Mahabharata juga bisa ditemukan si Anoman ini. Nah, untuk pendidikan Anoman sendiri, maksudnya pendidikan di sini itu lebih ke pendidikan kanuragan ya, atau kesaktian. Nah, jadi Anoman itu belajar kesaktian itu ke ayahnya, yaitu Dewa Bayu. Nah, setelah selesai belajar dengan ayahnya Dewa Bayu, kemudian ia kembali ke dunia dan mengabdi kepada pamannya, yaitu Sugriwa, raja dari Gua Kiskenda. Nah, kalau Wukong kan itu namanya Gua Hwako ya. Nah, kalau yang ini Anoman ini ya itu namanya Gua Kiskenda. Nah, dia mengabdi kepada pamannya Sugriwa yang. Nah, setelah itu juga kemudian si Anoman ini bertemu dengan Rama dan juga Laksmana. Laksmana ini berarti adiknya si Rama ya. Itu Pangeran Ayodhya yang sedang dalam masa pembuangan. Nantinya mereka pun bekerja sama ya, untuk membalas Subali dan membebaskan Dewi Sinta yang diculik Rahwana yang merupakan murid dari Subali ini. Nah, Subali ini itu jadi kakaknya ya. Subali itu kakaknya si Sugriwa. Jadi ya perang saudara lah untuk memperebutkan kerajaan. Nah, nantinya Subali ini itu membela pihak Alengka atau pihak Rahwana. Sebelum perang besar Alengka dimulai, itu Sri Rama mengutus Anoman untuk mengecek apakah keadaan Sinta itu baik-baik saja, dan juga untuk mengecek kekuatan militer dari kerajaan Alengka yang dipimpin oleh Rahwana ini. Kemudian Rama pun memberikan cincinnya Rama untuk membuktikan bahwa Anoman ini itu memang utusan dari Sri Rama, agar Sinta itu percaya. Nah, ketika Anoman mau berangkat ke Alengka untuk mengecek kekuatan dan juga keadaan Sinta, pada saat itu dihadang oleh Anggada yang merupakan saudara dari Anoman. Nah, Anggada ini menyerang Anoman karena dia iri. Kenapa yang dipilih oleh Sri Rama itu Anoman, bukan dia gitu. Akhirnya dia menyerang Anoman. Namun perkelahian itu berhasil dilerai oleh pamannya, yaitu Sugriwa. Nah, setelah dilerai, akhirnya Anoman pun berangkat menuju Alengka. Nah, di tengah perjalanannya, saat di tengah hutan, Anoman tiba-tiba merasa lapar ya, dan melihat wanita yang sedang memetik buah. Nah, ternyata wanita itu adalah Sayamprabha yang merupakan selir dari Rahwana. Nah, wanita tersebut tahu kalau Anoman ini berada di pihak musuh, dan akhirnya ia membujuknya untuk singgah dan berhasil memberikannya buah yang sudah diracuni yang membuat Anoman menjadi buta. Nah, di dalam kebutaannya ini itu Anoman merasa putus asa ya. Dia merasa putus asa dan merasa ingin menyerah. Di saat masa terpuruk itu, akhirnya bantuan pun datang, yaitu dari Semar. Semar ini merupakan sosok Dewa Ismaya ketika turun ke bumi. Dia berubah wujud menjadi Semar. Nah, dia dibantu oleh Semar dan membawanya ke pinggir pantai. Semar pun menyuruh Anoman untuk menunggu seseorang di tepi pantai tersebut. Nah, akhirnya setelah menunggu, dia pun bertemu dengan Sampati. Sampati ini itu merupakan sosok Garuda ya, seekor Garuda yang saat itu tidak bisa terbang. Saat itu aslinya dia bisa terbang, kemudian tidak bisa terbang ya. Anoman dan Sampati pun berbincang mengeluarkan masalah masing-masing. Kalau Anoman itu buta, kalau Sampati itu dia tidak bisa terbang. Nah, akhirnya Sampati pun bisa mengobati kebutaan Anoman ya, dan juga Anoman pun
bisa membuat Sampati terbang lagi. Sampati pun mengarahkan lokasi area kekuasaan Alengka, ya, jalan menuju Alengka. Nah, berdasarkan yang diarahkan oleh Sampati ini, itu harus menyeberangi laut, ya, menyeberangi samudra. Karena Anoman itu punya kekuatan bisa terbang, ya, dia pun melompati samudra itu hanya dengan sekali lompatan. Ketika melompat, nah di tengah-tengah perjalanan itu juga dia dihadang oleh penjaga dari Alengka, yaitu seekor buaya raksasa yang bernama Wilkataksini. Tapi buaya raksasa tersebut itu tidak bisa menandingi kekuatan dari Anoman. Akhirnya pun dia kalah. Anoman berhasil menyusup, ya, di kerajaan Alengka dan menemukan tempat Sinta dikurung. Kemudian ia pun memberikan cincin pemberian Rama kepada Sinta. Nah, Sinta pun percaya kalau Anoman ini memang utusan dari Sri Rama. Nah, setelah dia mengecek keadaan Sinta nih, ya kan, dia ternyata Sinta baik-baik saja, ternyata sehat dan juga tidak disiksa oleh Rahwana. Nah, setelah mengecek, dia pun ingin mengecek kekuatan dari Alengka. Nah, dia pun sengaja memporak-porandakan Alengka. Dia memporak-porandakan Alengka dan sampai membakar kerajaan Alengka. Nah, atau yang dikenal dengan Anoman Obong, kalau dalam versi Jawa. Obong itu artinya terbakar. Nah, kalau yang versi Cina, ya, Wukong, ya, Wukong versi Cina itu kan memporak-porandakan Kayangan, ya. Anoman ini, ya, itu dia memporak-porandakan kerajaan Alengka. Ya, agak mirip-mirip, ya, tapi ya beda lah. Nah, akhirnya setelah dia berhasil mengacau balaukan kerajaan Alengka, dia pun pulang, ya, pulang lagi ke Gua Kiskendha, ke Rama, dan melaporkan tentang keadaan Sinta dan juga kekuatan militer yang ada di Alengka. Tidak menunggu waktu lama, setelah mengetahui informasi tersebut, Sri Rama pun mengerahkan jutaan pasukan Wanara untuk menggempur kerajaan Alengka. Sri Rama pun langsung menyerang Alengka. Nah, ketika di tengah perjalanan seperti yang dilakukan Anoman, Anoman kan bisa terbang nih ketika menyeberangi samudra. Nah, pasukan Wanaranya ini bingung. Kan Wanaranya ini bingung, tidak bisa menyeberangi samudra. Akhirnya mereka pun membuat jembatan, ya, dari batu untuk menyeberang sampai ke Alengka. Konon jembatan ini itu masih ada, ya, sebuah gugusan batu yang membentang antara India Selatan ke Pulau Sri Lanka. Setelah mencapai kerajaan Alengka, Rama pun mengirim Anggada untuk membawa pesan damai kepada Rahwana. Jadi jika mau damai, ya, jika tidak ingin ada pertumpahan darah, serahkan Sinta. Jadi tidak perlu ada perang, cukup Rahwana menyerahkan Sinta, maka selesai urusan. Nah, tapi apa? Tentu saja Rahwana itu tidak mau dan menolaknya. Akhirnya peperangan pun tak bisa dihindari. Nah, satu persatu kesatria terbaik Alengka gugur melawan pasukan dari pihak Rama. Karena Anoman ini sangat sakti, ya. Dia sangat sakti, anak dari Batara Bayu dan titisan Dewa Indra. Itu Anoman banyak membantai pasukan Alengka. Nah, saat perang masih berkecamuk, Rama, Laksamana, dan bala tentara yang lain itu terjerat senjata naga pasa yang beracun. Untuk mengobati racun tersebut, nah, itu Anoman pergi ke Gunung Himalaya atas saran dari Jembawan guna mencari obat. Tapi karena Anoman ini nggak tahu nih ciri-ciri dari obatnya itu seperti apa, akhirnya Anoman pun membawa satu gunung Himalaya ke hadapan Sri Rama. Setelah Sri Rama sembuh, pertempuran pun dilanjutkan sampai akhirnya ke final battle antara Rama dan Rahwana. Di pertempuran terakhir ini, Rama melawan Rahwana. Nah, tapi Rama ini kewalahan melawan Rahwana. Karena ketika Rahwana dibunuh, itu dia punya ajian Pancasona, ya, atau ajian Rawa Rontek. Jadi ketika dibunuh, ya, tombak, dibakar dan lain sebagainya, ya, itu dia hidup lagi. Healing factor kali, ya. Ini yang paling tepat mungkin healing factor, ya. Jadi dia tidak mati-mati gitu kayak Deadpool dan Wolverine. Nah, skill ini sangat merepotkan, ya. Akhirnya Wibisana yang melihat hal itu, Wibisana yang memihak Rama saat itu, yang merupakan adik dari Rahwana, ya, itu segera meminta bantuan Anoman, ya, untuk membantu Rama dalam mengalahkan Rahwana. Nah, Anoman yang melihat hal itu, dia langsung membawa gunung Ungrungan, ya, untuk ditaruh di atas mayat atau di atas Rahwana yang baru saja terbunuh oleh Rama. Jadi agar healing faktornya itu tidak bekerja, ya, tidak bisa hidup lagi, ya, atau dia tidak bisa bangkit lagi karena ketindihan gunung itu. Nah, tapi ketika dibantu oleh Anoman, Rama justru marah. Dia mengatakan kalau hal itu lancang dan menghukum Anoman agar menjaga Rahwana di atas gunung tersebut. Nah, Anoman yang begitu loyal dengan Rama pun menuruti apa kata junjungannya ini. Di era Mahabharata, ketika Rama, Sinta, dan seluruh Wanara sudah meninggal, Rahwana berhasil lolos dari gunung Ungrungan
dan tetap pergi mencari reinkarnasi Sinta, yaitu Subhadra adik Krishna. Dan Krishna sendiri merupakan reinkarnasi dari Rama. Nah, Anoman pun mengejar Rahwana yang ingin bertemu ya, atau ingin mencari titisan dari Sinta. Nah, kemudian Anoman pun bertemu dengan Bima yang merupakan adik angkatnya, yang merupakan putra religius dari Dewa Bayu. Nah, Anoman berhasil menangkap roh Rahwana yang kabur dan mengurungnya kembali di Gunung Kendali Sada. Di Gunung Kendali Sada inilah ia membuat atau dia bertapa di gunung tersebut. Anoman hidup sangat panjang, bahkan dia sampai bosan hidup. Batara Narada pun mengabulkan keinginan Anoman untuk mati asalkan melakukan perintah terakhir darinya, yaitu mendamaikan keturunan ke-6 Arjuna yang sedang berperang saudara. Nah, Anoman ini ditugaskan oleh Batara Narada, kalau dia ingin mati, kamu harus selesaikan tugas terakhir dari saya, gitu. Kata Batara Narada gitu. Nah, Anoman pun menyamar sebagai Resi Mayangkara dan berhasil menikahkan Astradarman putra Sariwahana dengan Pramestu putri Jayabaya. Nah, setelah berhasil menamaikan perang saudara tersebut, Anoman melawan musuh Jayabaya, yaitu Yaksadewa Raha Salahuma. Dalam perang tersebut, Anoman gugur dan Yaksadewa kembali ke wujud aslinya, yaitu Batara Kala, sang dewa angkara murka. Mungkin kalau dalam mitos Yunani ya, dewa-dewa Yunani mungkin itu masuknya Hades kali ya. Hades itu kan penjaga neraka ya, penjaga underground, dunia bawah tanah. Kalau di Jawa ini ya Batara Kala ya, dewa angkara murka. Nah, di versi yang lain ada juga yang mengatakan kalau Anoman itu hidup sampai era Wali Songo, bahkan sampai bertemu dengan Sunan Kalijaga ya, karena Sunan Kalijaga kan membawa cerita ini ya, Mahabharata Ramaya dalam versi wayang, dan meninggal dalam keadaan mengucap 2 kalimat syahadat. Nah, itu menurut versi yang lain, tapi ya ini validitasnya juga perlu dicek kembali sih. Sebenarnya Anoman versi Jawa merupakan pengembangan dari versi India. Perbedaannya diantaranya berbeda dalam penyebutan nama atau istilah saja. Nah, dalam versi India, Anoman disebutkan sebagai Hanuman, tulisannya itu Hanuman, dan Dewa Indra yang memukul Anoman menjadi Dewa Surya. Pokoknya hanya berbeda dalam istilah nama atau penyebutan, dan juga perbedaan secara silsilah. Jadi kalau seperti dalam versi India, Anoman tidak ada hubungan darah dengan Sugriwa dan Subali, melainkan hanya seperti panglima perangnya saja. Tapi kalau dalam versi Jawa, Sugriwa dan Subali ini merupakan paman dari Anoman, jadi adiknya Dewi Anjani. Dalam versi Jawa, ceritanya itu berakhir sampai pada kepulangan Anoman dan pasukan pihak Rama dari peperangan Alengka. Jadi tidak diceritakan tuh kelanjutan cerita antara Rama dan Sinta. Nah, padahal Sinta itu sempat diusir oleh Rama karena banyak desas-desus bahwa bayi yang dikandung oleh Sinta itu dari Rahwana. Nah, karena Rama tidak percaya, akhirnya dia pun mengusir Sinta. Dan juga dalam versi India, Rahwana itu tidak memiliki ajian Pancasona, jadi dia itu tidak kebal gitu, jadi bisa mati gitu. Tapi kalau dalam versi Jawa, dia itu mempunyai skill Pancasona, jadi tidak bisa mati dan abadi gitu. Kemudian Anoman dalam versi Jawa itu memiliki anak, sedangkan dalam versi India tidak. Anak pertamanya bernama Trigangga. Konon ketika Anoman pulang dari membakar Alengka, ia terbayang-bayang putri Wibisana yang menjaga Sinta, yaitu Trijata. Nah, ketika menyeberang laut, air mani Anoman jatuh dan membuat air laut mendidih, menyebabkan Baruna menciptakan buih, dan dari buih itulah tercipta Trigangga. Trigangga langsung dewasa dan bertemu dengan Bubkis yang merupakan putra Rahwana dan bersahabat dengannya serta memihak Alengka. Nah, Trigangga berhasil menculik Rama dan Laksamana dan berhasil dikejar oleh Anoman, dan terjadilah pertempuran, namun berhasil dilerai oleh Narada dan menjelaskan hubungan antara Anoman dengan Trigangga, bahwa keduanya ini sebenarnya ayah dan anak gitu. Akhirnya si Trigangga ini ketika mengetahui fakta tersebut langsung berhaluan memihak Anoman dan menyerang Alengka. Nah, kemudian putra yang kedua itu bernama Purwaganti yang nantinya berkontribusi menemukan kembali pusaka Kalimasada milik Yudhistira. Ia lahir dari Purwanti yang merupakan putri pendeta yang dinikahi oleh Anoman. Nah, jadi kalau yang anak pertama Trigangga itu anak yang tidak secara langsung itulah. Jadi dari buih lautan lahirnya Trigangga. Nah, kalau yang kedua ini dari pernikahan Anoman dengan pendeta. Nah, itulah cerita tentang Anoman dalam versi Jawa. Nah, karena kalau dalam versi India kan itu sudah banyak ya diceritakan. Nah, kalau dalam versi Jawa kan ini masih jarang nih. Silahkan komen nih, barangkali ada yang mau menambahkan atau ada yang mau koreksi, silahkan komen. Nah, untuk next kira-kira kita bahas siapa lagi nih dalam rubrik Javanese ini.